wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati dan para tamu undangan serta teman-teman saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul pelanggaran lalu lintas. Tujuan penulisan makalahnya adalah diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sidang makalah kelas 6 di SDN Unggulan, menambah wawasan tentang teknik lalu lintas, mengenal dan belajar berlalu lintas di lapangan. Metode pengumpulan data, wawancara dengan dinas terkait tentang aturan berlalu lintas, wawancara dengan dinas terkait tentang rambu-rambu lalu lintas, wawancara dengan masyarakat, survei atau mengenal rambu-rambu lalu lintas di lapangan. Masalahnya ada apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas, apa saja bentuk pelanggaran lalu lintas, apa saja dampak dari pelanggaran sosial yang sering terjadi, apa yang menyebabkan pengendara melanggar lalu lintas, apa saja upaya dari pemerintah untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang atau razia, pelanggaran terhadap aturan hukum lalu lintas dapat diberi tindakan hukum langsung. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang biasanya melanggar pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendara, SIM dan STNK, serta pasal 61 mengenal memasuki jalur lintas. Bentuk pelanggaran lalu lintas: berkendara tidak memakai sistem pengamanan yang lengkap, menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, pengendara melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa surat kendaraan STNK dan SIM, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. Dampak dari pelanggaran lalu lintas: tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam, bahkan pejalan kali yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan masyarakat atau pelajar terhadap peraturan lalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak kecil di bawah umur sudah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor, hanya patuh ketika. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas: tidak memikirkan keselamatan pengendara lain, pejalan kaki atau masyarakat yang ada di sekitar jalan. Pengendara motor tidak memakai helm, kaca spion, dan tidak menyalakan lampu di siang hari. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas: pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat atau pelajar tentang peraturan-peraturan lalu lintas secara detail dan dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah mengawasi dan menindak petugas-petugas yang melakukan pungli. Lebih diperhatikan kepada kelayakan pengemudi, dimulai dari fisik sampai jasmaninya. Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Mengimbau masyarakat untuk naik transportasi umum seperti bus, kereta api, dan lain sebagainya, supaya kemacetan rendah. Memperhatikan dan memperbaiki jalan yang tidak layak dipakai dan selalu diawasi kerusakannya. Menambah dan mengatur jalan yang lebih efektif. Pembahasan. Tujuan suatu hukum lalu lintas adalah mengimbau seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam berlalu lintas. Kesadaran disiplin dalam berlalu lintas akan berjalan lancar dan selamat dalam berkendara. Sarannya
dari saya. Terima kasih.